students, hari ini kita akan belajar matematika peminatan dengan Miss Henny. Jangan lupa persiapkan buku cetak, buku latihan, dan alat tulis kamu. Di pertemuan hari ini kita akan lanjutkan bab persamaan trigonometri bagian yang keempat. Pada pertemuan ini kita akan menyelesaikan persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat. Nah, mari perhatikan beberapa contoh berikut ini. Pada soal ini kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari 5 cos kuadrat theta ditambah 3 cos theta dikurang 2 sama dengan 0, di mana tetanya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Langkah pertama untuk menyelesaikannya adalah kita akan memfaktorkan persamaan kuadrat dalam variabel cos theta. Jadi kita akan ubah, kita misalkan x-nya itu adalah cos theta. Sehingga bentuk soal kita ini dapat kita ubah menjadi 5 cos kuadrat theta menjadi 5x kuadrat ditambah 3 cos theta menjadi 3x dikurang 2 sama dengan 0. Bentuk persamaan kuadrat ini dapat kita faktorkan ya menjadi 5x dikurang 2 dikali x ditambah 1. Selanjutnya kita kembalikan lagi x tadi. X tadi adalah cos theta. Sehingga 5x dikurang 2 bisa kita substitusi kembali menjadi 5 cos theta dikurang 2. Sementara untuk x ditambah 1 dapat kita substitusi kembali menjadi cos theta ditambah 1. Selanjutnya kita perolehlah bahwa 5 cos theta dikurang 2 ini nantinya adalah sama dengan 0. Ya, sehingga cos theta sama dengan 2/5. Atau cos theta dikurang 1 ini sama dengan 0. Dengan kata lain cos theta-nya sama dengan minus 1. Sehingga kita dapat hitung menggunakan kalkulator bahwa nilai cos yang 2/5 itu adalah ketika theta-nya 66,4 derajat. Untuk persamaan kita yang pertama yaitu cos theta sama dengan 2/5. Sementara untuk persamaan kita yang kedua yaitu cos theta sama dengan min 1, kita ketahui bahwa nilai cos yang sama dengan minus 1 itu adalah ketika tetanya 180. Nah, kita sekarang sudah punya 2 persamaan fungsi cos sehingga kita bisa lanjutkan menggunakan persamaan trigonometri untuk fungsi cos. Ya, yang pertama untuk cos theta sama dengan cos 66,4, kita dapat theta yang pertamanya adalah alfa ditambah k dikali 360. Alfa kita adalah 66,4. Maka tetanya menjadi 66,4 derajat ditambah k dikali 360 derajat dengan k-nya dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Lalu ketika k-nya 0, maka theta kita adalah 66,4 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat itu adalah 66,4 derajat. Selanjutnya ketika k-nya sama dengan 1, maka tetanya adalah 66,4 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat adalah 426,4 derajat. Perhatikan bahwa batas kita adalah 360 derajat, maka ini tidak memenuhi. Lalu yang kedua, untuk theta yang kedua dari persamaan yang pertama adalah minus alfa ditambah k dikali 360. Ya, berarti theta kita adalah minus 66,4 derajat ditambah k dikali 360 derajat dengan k-nya dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Sehingga ketika kita substitusi nilai k-nya 0, maka theta kita adalah minus 66,4 derajat ditambah 0 sama dengan minus 66,4 derajat. Perhatikan kembali batas, maka dia tidak memenuhi. Selanjutnya ketika k-nya 1, maka theta kita adalah minus 66,4 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat adalah 293,6 derajat. Sehingga kita peroleh ada 2 nilai theta yang memenuhi untuk persamaan yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke persamaan yang kedua ya. Nah, theta kita adalah alfa. Alfa kita adalah 180 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Ya, nanti disubstitusilah nilai k-nya dari 0 sampai seterusnya.
Lalu kalau K-nya 0, maka theta kita adalah 180 derajat ditambah 0, yaitu 180. Kalau K-nya 1, dia sudah lewat dari batas. Selanjutnya ketika tetanya minus alfa. Minus alfa itu adalah minus 180 derajat. Lalu kita tambah dengan K dikali 360 derajat, maka kita peroleh ketika K-nya 0 udah pasti dia tidak memenuhi ya, jadinya minus 180 nih, nggak sesuai dengan batas. Maka Miss mulai dari K-nya sama dengan 1, yaitu tetanya menjadi minus 180 ditambah 1 dikali 360 adalah 180. Dan memang yang kita ketahui bahwa nilai cos itu adalah minus 1 hanya sekali terjadi, yaitu ketika tetanya 180. Kamu bisa lihat ada grafik cosinus ya, dia hanya bernilai minus 1 ketika tetanya 180. Maka kita dapatlah himpunan penyelesaiannya adalah 66,4, 180 derajat, dan 293,6 derajat. Selanjutnya perhatikan contoh berikut ini. Kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari 2 tangen kuadrat theta dikurang sekan theta ditambah 1 sama dengan 0, di mana theta kita dari 0 derajat sampai 360 derajat. Kita perhatikan bahwa di sini fungsi kita tidak sama ya. Yang satu dalam bentuk tangen, yang satu lagi dalam bentuk sekan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa gunakan identitas trigonometri yang sudah kita pelajari. Ya, kita ketahui bahwa tangen kuadrat theta itu sama dengan sekan kuadrat theta dikurang 1. Ya, jadi kita bisa ubah bentuk tangen ini ke sekan. Jadi kamu cari hubungan antara tangen dengan sekan. Jadi kita bisa gunakan identitas ini supaya dapat menyelesaikan persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat ini. Lalu kita kalikan menjadi 2 sekan kuadrat theta, yang ini jadinya minus 2 dikurang sekan theta ditambah 1 sama dengan 0. Lalu kita sederhanakan menjadi 2 sekan kuadrat theta dikurang sekan theta. Nah, min 2 ditambah 1 menjadi minus 1. Nah, ini sama dengan 0. Lalu bentuk ini bisa kita faktorkan. Ya, faktornya apa? Yaitu 2 sekan theta ditambah 1 dikali sekan theta dikurang 1 sama dengan 0. Ya, jadi kita punya 2 pembuat 0, yaitu 2 sekan theta ditambah 1 sama dengan 0. Ya, artinya sekan theta kita peroleh nanti minus setengah. Dan yang kedua adalah sekan theta dikurang 1 sama dengan 0, atau kita dapat peroleh juga bahwa sekan tetanya sama dengan 1. Sehingga kalau sekan tetanya sama dengan min setengah, maka cos tetanya adalah min 2, ya kan? Seper cos theta sama dengan min setengah, maka cos tetanya adalah min 2. Nah, kita tahu bahwa nilai cosinus itu adalah dari minus 1 sampai 1. Jadi kalau dia di sini nilainya minus 2, tidak ada theta yang memenuhi ya. Ini berarti tidak memenuhi atau no solution untuk cos theta sama dengan min 2. Maka kita akan bekerja pada sekan theta sama dengan 1. Ya, seper cos theta sama dengan 1, artinya cos theta juga sama dengan 1. Tinggal kita tentukan siapa saja ya cos theta yang sama dengan 1. Nah, kita tahu bahwa cos yang sama dengan 1 itu adalah cos 0. Jadi kita dapatlah bahwa theta kita nantinya adalah 0 ditambah K dikali 360 derajat dengan K-nya dari 0 sampai seterusnya. Kalau kita substitusi K-nya 0, maka theta kita adalah 0 derajat ditambah 0 sama dengan 0. Kalau K-nya 1 berarti 0 ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan 360 derajat. Nah, tidak kita lakukan yang satu lagi. Kenapa? Karena alfa dengan minus alfa, jika alfanya 0, maka nilainya akan sama ya. Jadi kita cukup kerjakan sekali saja. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 360. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang ketiga.
kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari 2 cos theta ditambah 1 sama dengan secant theta, di mana theta kita dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, langkah yang dilakukan hampir sama dengan soal yang sebelumnya. Kita akan mengubah, ini kan tidak sama ya bentuknya. Di sini masih dalam bentuk cos, di sini dalam bentuk secant. Kita akan ubah ke salah satu fungsi saja. Nah, kita punya 2 cos theta ditambah 1 sama dengan secant theta. Kita ubahlah bahwa secant theta ini sama dengan 1/4 cos theta. Nah, jika kedua ruas miskali dengan cos theta, maka di ruas kiri kita akan peroleh 2 cos kuadrat theta ditambah 1 dikali cos theta jadinya cos theta. Lalu di ruas kanan dikali dengan cos theta menjadi sama dengan 1. Lalu kita sederhanakan kembali, kita ubah menjadi fungsi kuadrat sama dengan 0. Maka kita dapatkan 2 cos kuadrat theta ditambah cos theta dikurang 1 sama dengan 0. Dari sini sudah bisa kita faktorkan. Ya, kita ubahlah menjadi 2 cos theta dikurang 1 dikali cos theta ditambah 1 sama dengan 0 ya. Kita tahu bahwa 2 pembuat nolnya ya. 2 cos theta dikurang 1 sama dengan 0, artinya cos theta-nya sama dengan setengah. Dan kita punya juga cos theta ditambah 1 sama dengan 0 atau cos theta-nya sama dengan minus 1. Sehingga kita punya 2 kemungkinan ya, cos theta sama dengan setengah itu adalah cos 60 derajat. Sehingga persamaan kita yang pertama nanti adalah cos theta sama dengan cos 60 derajat. Dan persamaan kita yang kedua adalah cos theta sama dengan 1 itu adalah cos theta sama dengan cos 180 derajat. Sekarang kita bekerja dulu di persamaan kita yang pertama. Kita peroleh bahwa tetanya adalah 60 derajat ya, alfa kita di sini 60 derajat ditambah k dikali 360 derajat dengan k-nya dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Ya, selanjutnya substitusikanlah nilai k. Ya, jika k-nya 0 maka tetanya adalah 60 derajat ditambah 0 sama dengan 60 derajat. Lalu selanjutnya jika k-nya 1 maka teta saya menjadi 60 derajat ditambah 1 dikali 360 adalah 420. Ini sudah di luar batas ya interval kita, maka tidak memenuhi. Selanjutnya untuk theta yang kedua dari persamaan yang pertama ini minus alfa. Alfa kita 60 berarti minus 60 derajat ditambah k dikali 360 derajat, k-nya dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Maka jika kita substitusi nilai k-nya 0, diperolehlah tetanya minus 60 derajat ditambah 0 adalah minus 60. Perhatikan batas, tidak memenuhi. Jika k-nya 1, teta kita menjadi minus 60 ditambah 360 sama dengan 300. Jadi ada 2 teta yang memenuhi dari persamaan pertama, yaitu 60 dan 300. Untuk persamaan yang kedua, untuk cos theta sama dengan cos 180 derajat, berarti alfa kita adalah 180 ya. Maka tetanya adalah 180 ditambah k dikali 360 dengan k-nya dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Jika k-nya 0 berarti tetanya adalah 180 tambah 0 yaitu 180. Ketika teta yang kedua minus alfa kita adalah minus 180 berarti ya ditambah k dikali 360 derajat, k-nya nanti kita gunakan dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Jika k-nya 0 tidak tuliskan karena dia tidak memenuhi ya, minus 180 ditambah 0 itu adalah minus 180, tidak memenuhi. Lalu jika k-nya 1 maka tetanya adalah minus 180 derajat ditambah 360 derajat adalah 180 derajat. Sehingga kita punya himpunan penyelesaian untuk soal yang ini adalah 60 derajat, 180 derajat, dan 300 derajat. Demikianlah penjelasan untuk hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan
pilihan yang ada di Edmodo dan kumpulkan tepat waktu. Terima kasih dan tetap semangat!